Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rahman Afandi, NPM 1817051075. Di sini saya mencoba menjawab soal UTS dari pemrosesan data terdistribusi. Nomor 1A. Sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Kelebihan dari centralized data center: pertama, penurunan risiko bentrokan teknologi dengan memberikan pengawasan untuk memastikan perangkat lunak dan perangkat keras yang kompatibel dalam organisasi. Kontrol mudah dari pusat langsung. Peningkatan kualitas kerja ini dimungkinkan karena prosedur standar, pengawasan yang lebih baik, dan penggunaan perbaikan mesin. Baru kekurangan itu ada biaya kontrol yang mahal. Jika master mengalami kegagalan, berefek pada semua sistem. Tidak kerahasiaan. Enkripsi tidak mungkin di setup organisasi terpusat, karena di sini perintah dan aliran keputusan dari satu tempat dan disampaikan kepada semua. Karena decentralized, jadi satu pusatnya. Jadi kalau dia menyuruh ini, ya nggak usah di encrypt kan, langsung dikasih aja. Jika master ini biaya kontrol yang mahal, karena ya dia cuman satu pusat mengurusi banyak bawahan gitu. Baru di sini ada penurunan risiko bentrokan teknologi dengan memberikan pengawasan yang memastikan perangkat lunak kompatibel. Jadi kan karena si A pastinya pakai software A, si B dia juga menggunakan pakai software A karena dia dipantau gitu. Kontrol mudah dari pusat langsung, jadi dia dipantau. Baru selanjutnya dari distributed data center, kelebihannya itu database berada pada sebuah departemen yang saling berhubungan. Jadi database itu nggak di satu tempat aja, tapi di banyak tempat dan saling berhubungan. Perlindungan data berharga. Jika ada pernah peristiwa bencana seperti kebakaran gitu kan, misalnya di Korea gitu kan, satu kebakaran kan datanya itu bukan di Korea aja, misalnya dia punya pusat lain di Jepang. Jadi di Jepang itu ada misalnya di Amerika itu ada pusat lagi database lagi gitu. Baru di sini ada modularitas. Sistem dapat dimodifikasi, ditambahkan dan dihapus dari database, didistribusikan tanpa mempengaruhi modul lain atau sistem. Baru di sini ada kekurangan. Keamanan. Basis data jauh harus dijamin. Karena mereka itu kalau misalnya kan harus dihubungi dari pusat satu ke pusat kedua gitu. Jadi kan untuk menghubunginya itu harus menggunakan remote. Jadi yang dijaga itu bukan pusatnya aja, bukan keamanan itu aja, tapi harus menjaga jaringan remote itu. Jadi jaminannya itu dengan misalnya dengan mengenkripsi jaringan antara situs remote gitu. Baru yang kedua itu ekonominya. Meningkat kompleksitas dan infrastruktur yang lebih luas, berarti biaya tenaga kerja tambahan, membutuhkan banyak sumber daya manusia. Baru di sini ada technical program, kurangnya ruang pengalamatan, adanya ketidakkompatibilitas. Terus selanjutnya di sini yang B, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Yang pertama ada OpenVZ, virtualisasi pada tingkat OS, operation system, yang berbasis pada kernel Linux yang telah dimodifikasi yang memungkinkan sebuah server fisik untuk menjalankan beberapa instansi yang disebut container, seperti virtual private server atau VPS atau virtual environment. Istilah yang lebih umum digunakan adalah container. Container sering dianalogikan dengan root atau jail, tetapi kontainer jauh lebih baik dalam hal isolasi, keamanan, fungsionalitas, dan manajemen resource. Di sini ada Xen server virtualization platform dari Citrix untuk mengoptimalkan Windows dan Linux virtual server, di mana semuanya memerlukan kemampuan membuat dan memanage sebuah virtual infrastruktur. Lalu di sini ada Microsoft Hyper-V, sebuah role yang ada di Windows Server 2008 R2, menyediakan tools dan service yang bisa digunakan untuk membuat sebuah server virtualisasi. Virtualisasi ini bisa digunakan bermacam-macam pencapaian bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pengeluaran. 2. Sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client dan server peer-to-peer. Di
Di sini perbedaannya itu jaringan peer-to-peer tidak memerlukan biaya yang tinggi, sedangkan jaringan client server membutuhkan biaya yang tinggi karena memerlukan infrastruktur khusus. Baru di sini ada izin aksesnya itu. Pada jaringan peer-to-peer, setiap host tidak membutuhkan izin akses dari host lain, misalkan untuk share file, karena semua host bisa bertindak sebagai komputer client maupun sebagai server. Dengan kata lain, setiap host mempunyai izin akses atau level yang sama. Sedangkan dalam jaringan client server sangat jelas mempunyai peranan yang berbeda antara client dan server, di mana ada komputer yang bertindak sebagai server dan bertugas memberikan layanan kepada komputer client, dan ada juga komputer yang bertindak sebagai client dan tugasnya hanya meminta layanan dari server. Sehingga jika server tidak mengizinkan, maka komputer client tidak mendapatkan layanan. Bahwasanya dari keamanan, pada jaringan peer-to-peer keamanannya sangat rendah, sedangkan pada jaringan client server keamanannya cukup kuat. Lalu selanjutnya ada persamaannya. Keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak terlalu jauh berbeda. Baru sama-sama bisa digunakan untuk memindahkan file. Baru untuk sama-sama membagi koneksi dalam jaringan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Pengertian asinkronus ialah komunikasi online tidak langsung atau asinkronus adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media sosial, media seperti email, forum, dan membaca dan menulis dokumen online melalui World Wide Web. Pengertian sinkronus ialah komunikasi online langsung atau sinkronus ialah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara langsung, seperti dari video call dan chat. Baru yang 3A, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distribute proses. Topologi jaringan bus. Topologi bus merupakan topologi di mana semua perangkat kelas terhubung melalui kabel tunggal yang kedua ujungnya tidak tertutup dan masing-masing ujungnya menggunakan sebuah perangkat terminator. Jika alamat perangkat sesuai dengan alamat pada informasi yang dikirim, maka informasi akan diterima dan diproses. Jika tidak, maka akan dikirim. Ini ilustrasi topologi jaringan bus yang terdistribusi. Baru yang kedua ada topologi jaringan ring. Topologi ring merupakan topologi di mana setiap perangkat dihubungkan sehingga berbentuk lingkaran. Setiap informasi yang diperoleh akan diperiksa alamatnya oleh perangkat. Jadi kalau dia ngirim ke sini dulu, baru ke sini. Dan diperiksa alamatnya oleh perangkat. Jika sesuai, maka informasi akan diproses, sedangkan jika tidak, maka informasi akan diabaikan. Baru setelah itu ada topologi jaringan tree. Topologi tree merupakan generalisasi dari topologi bus. Media transmisi berupa kabel yang bercabang tanpa loop tertutup. Topologi tree selalu dimulai pada titik yang disebut head end. Satu atau beberapa kabel berasal dari head end. Selanjutnya, jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Cara kerja modem. Dalam penggunaannya, modem bertugas merubah data dalam bentuk analog dan digital saat komputer disambung ke kabel telepon dan kemudian digunakan berinternet. Jika komputer kita akan mengupload atau mengirim data, maka informasi data dari komputer dalam bentuk digital akan diubah oleh modem menjadi bentuk analog untuk dikirim melalui kabel telepon atau media lainnya. Jadi ketika kita mau mengupload dari komputer nih, kita upload masuknya ke modem. Jadi pertama itu berbentuk digital, baru di modem diubah menjadi bentuk analog, digabungkan di splitter. Begitu juga dengan telepon, baru dihubungkan ke ISP, kemudian digabung ke internet. Setelah dari internet, maka modem menjadi bentuk saat data atau informasi analog tadi sampai komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk data tersebut dari analog jadi bentuk digital sehingga bisa diproses oleh komputer tujuan tadi. Begitu pula saat kita mendownload data. Jadi saat dia dari internet nih kan, diakses oleh komputer lain. Jadi dia melalui ISP ke splitter baru masuk ke modem. Nah di modem ini dia diubah dari tadi kan diubah ke analog, sekarang diubah kembali lagi jadi tadi kan diubah menjadi analog, baru diubah lagi menjadi digital agar bisa diproses oleh komputer. Baru selanjutnya, apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Di sini peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi sebagai membedakan di mana entitas di sistem boleh memproses suatu data atau melarangnya.
Misalnya gini, kalau misalnya ada tamu datang gitu ke rumah, kan tamunya itu cuma bisa mengakses ruang tamu gitu kan, dia cuma di ruang tamu aja gitu. Kalau misalnya family yang datang masih dia diperbolehkan masuk ke kamar, memproses semua apa yang ada di rumah. Jadi keamanan itu kayak gitu, dia membedakan mana yang boleh mengakses sesuatu atau mengakses sebagian atau mengakses semuanya. Baru ya seperti menjaga keamanan data dari serangan atau pihak ketiga. Jadi datanya itu di encrypt agar tidak bisa diubah, dihancurkan atau dihapus gitu ya oleh pihak penyerang atau pihak ketiga. Baru selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Di sini enkripsi itu mengubah suatu data menjadi suatu hal yang tidak diketahui atau dipengaruhi penyerang atau pihak ketiga, seperti mengubahnya menjadi sebuah persandian. Jadi itu enkripsi itu untuk membuat orang lain, orang yang tidak diinginkan itu mengetahui apa isinya gitu. Jadi ya supaya mereka tidak mengetahuinya, maka diubah menjadi misalnya persandian gitu kan. Jadi kan kalau persandian itu hanya diketahui oleh si pengirim dan si penerima gitu. Jadi ya supaya ketika proses pengirimannya itu tidak diganggu oleh si penyerang. Baru ada public key. Public key ialah key yang tidak disembunyikan atau boleh diketahui oleh orang lain dan digunakan dalam proses enkripsi. Baru sini ada private key, ialah key rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan digunakan dalam proses dekripsi. Jadi public key sama private key ini selalu bersamaan untuk enkripsi ini. Jadi enkripsi ini terdiri dari public key dan private key gitulah. Selanjutnya C. Berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Di sini jika A ingin mengirim pesan kepada B secara rahasia, artinya hanya B yang boleh membaca pesan tersebut. Dengan memperhatikan karakteristik dari private key dan public key di atas, maka bisa diterapkan sebagai berikut. Mengingat pesan diharapkan hanya bisa dibaca oleh B, maka pesan itu harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga hanya bisa dibuka oleh B. Key yang dipakai untuk membuka pesan itu adalah kunci hanya yang dimiliki oleh B, yaitu kunci private key B. Jadi karena private key dan public key selalu berpasangan, maka jika ada pesan yang cara membukanya hanya bisa dengan private key B, maka pesan tersebut sebelumnya sudah di-encrypt dengan public key B. Jadi ketika A mengirim pesan ke B, jadi pesan itu masuk ke public key B dulu, baru di-encrypt oleh public key B, masuk setelah itu ke private key B. Baru ketika dia sudah masuk ke private key B, maka pesan itu hanya bisa diakses oleh si pengguna atau si pemegang private key B. Public key B pasangannya private key B. Kalau enkripsinya menggunakan private key B, maka dekripsinya menggunakan public key B atau sebaliknya. Jadi jika A hendak mengirim pesan ke B, di-encrypt dengan public key B, maka pesan itu hanya bisa dibuka dengan private key B. Sekian yang bisa saya jawab dan saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.